Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Itu kan hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5 dengan judul tema Bangunlah Jiwa dan Raga, Belajar Nyaman Tanpa Kekerasan Fisik dan Seksual. Ya, hari ini itu yang menjadi pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita mau ice breaking dulu. Tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, tepuk tangan. Kita akan memulai kegiatan kita. Terlebih dahulu minta tolong salah satu murid untuk pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Pertama, selamat Tuhan yang melaksanakan kegiatan kami. Tuhan berkati kegiatan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan kami berdoa dengan cucu kami. Amin. Terima kasih Erika Karisa Putri. Silakan duduk. Nah, anak-anak semuanya, hari ini materi kita tentang belajar nyaman tanpa kekerasan fisik dan seksual. Dan pembelajarannya, materinya ada dikasih di Android kalian, bisa dibuka semuanya, juga ada di situ. Jadi kalian bisa lihat. Tapi perhatikan dulu ke depan ini untuk capaian pembelajarannya. Adapun capaian pembelajaran kita adalah dengan adanya kurikulum merdeka, mengharapkan pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman sehingga pembelajaran mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, itu capaian pembelajarannya. Sedangkan tujuan dari P5 ini yang pertama, peserta didik mengetahui cara mencegah dan penanganan kekerasan fisik dan seksual yang ada di lingkungan sekolah. Kedua, peserta didik diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis kekerasan fisik dan seksual. Yang ketiga, peserta didik dapat menghindari melakukan perbuatan menyimpang dalam kekerasan fisik dan seksual tersebut. Itu tujuan dari pembelajaran, tujuan P5 kita pada hari ini. Sekarang, profil pelajar Pancasila. Bernegara mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan dimensi dari elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Sekarang kita akan memperhatikan materi pembelajaran. Sebelumnya, Ibu akan tunjukkan kepada kalian poster. Stop kekerasan fisik dan seksual. Dikatakan tidak pada tindakan kekerasan fisik dan seksual. Ya, ini adalah poster tentang stop kekerasan fisik dan seksual, ya. Sama seperti ini juga. Sekarang kita perhatikan kepada materi. Silakan buka Android kalian. Materi bangunlah hai jiwa raga, belajar nyaman tanpa kekerasan fisik dan seksual. Apa itu pengertian kekerasan fisik dan seksual? Nah, sekarang kekerasan fisik dulu. Apa itu pengertian daripada kekerasan fisik? Kekerasan fisik adalah segala tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain. Ini termasuk tindakan berupa memukul, menendang, atau mendorong orang lain dengan secara sengaja. Contohnya memukul ponakan, melawan atau menendang teman saat sedang bermain. Apa
mengintimidasi orang. Kamu kalau begini, ancam nih. Atau begini, kalau kamu buat begini, kalau kamu lapor, kalau kamu nggak nurut saya, kalau kamu nggak ngikutin maunya saya, nanti kamu akan saya beginikan. Ancaman tuh. Semua orang merasa aman untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa rasa takut dan dirugikan. Nah, jadi kita tidak saling menyakiti di lingkungan sekolah ini. Semua hidup damai, hidup aman, hidupnya tempat belajar, tempat meraih prestasi, ya kan? Nah, selanjutnya yang keempat, cara menghindari kekerasan di sekolah itu. Cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama, teman-teman dan guru. yang kedua, Berbicara sopan dan tidak menggunakan kata kasar. tidak ada kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu seperti apa sih? Kebun binatang keluar, ya, maki-makian, sumpah serapah keluar, manggil temannya bukan manggil nama lagi, diganti dengan kebun binatang nama temannya. Padahal udah bagus-bagus, cantik-cantik. Nah, itu tidak ada seperti itu, ya. Sebenarnya cara menghindarinya tidak boleh mengeluarkan kata-kata tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, Menghindari tindakan yang tidak melukai fisik teman seperti memukul, mendorong, dan menendang. Jika ada yang melakukan kekerasan kepada orang dewasa yang dipercaya. kalau ada, lihat sini, tindakan kekerasan, maka segera laporkan. Guru ada, orang dewasa yang kamu percaya ada, bahkan juga kita bisa melapor sampai kepada pihak yang lebih tinggi lagi. Jangan takut, jangan malu, kita harus berani bersuara, menyampaikan kebenaran itu harus berani. Nah, yang kelima, peran guru dan teman dalam menciptakan lingkungan aman. Apa saja? Guru bertugas memberikan contoh dan layanan yang baik dan baik dan menjaga siswa merasa aman. Yang kedua, B-nya. Teman-teman saling membantu dan menjaga satu dengan yang lainnya dari perilaku kekerasan. Teman-teman harus menjaga satu dengan yang lain dari perilaku kekerasan. 3. Jika teman-teman ada yang terdapat rasa seksual, harus berani mengingatkan dan melaporkan. Nah, langkah-langkah jika mengalami kekerasan fisik dan seksual. Apa itu langkahnya? Pergi ke tempat aman dari bantuan seseorang kepada guru atau orang tua atau pihak yang dapat dipercaya. Iya, itu yang pertama. Tahu caranya sekarang langkahnya? Cari tempat aman, cari bantuan, laporkan kepada guru atau kepada orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, Membantu teman yang mengalami kekerasan, bagaimana guru teman dan berbagi kebahagiaan dilakukan jauh tidak menyebarkan. mendukung teman bagi teman yang mengalami kekerasan. Kalau seandainya terjadi, dengan cara jangan kita juga menyebar rumor. Tahu rumor itu? Isu, gosip, cerita itu nanti malah lapor, sebarkan ke ibu-ibu sana, sebarkan ke teman sana, sebarkan semua, akhirnya lain ceritanya lagi. Bukan lagi cerita yang seharusnya kita membantu orang lain atau membantu teman, malah kita lebih lagi membuat teman ini lebih menderita lagi dengan cerita-cerita kita lagi. Itu tidak boleh dilakukan. Pentingnya menghargai hak orang lain. 1. Setiap orang memiliki hak untuk belajar nyaman dan aman tanpa ada gangguan ancaman. Yang kedua, B. Menghormati ruang pribadi orang lain dengan melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain. Kita berusaha untuk menghargai dengan tidak melanggar hak orang lain. Apa itu hak orang lain tadi? Hak orang lain tadi apa? Hidup nyaman dan aman. Terus kita langgar dengan apa? Kita pukul dia, kita lecehkan dia, kita pegang untuk otot tubuhnya. Itu pelanggaran apa tadi? Kekerasan seksual. Nah, itu namanya melanggar hak orang lain. Jadi anak-anak, kesimpulannya dengan memahami materi ini, siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta dapat mencegah terjadinya kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Jadi, guru dan teman itu harus berperan aktif dalam menjaga keamanan
dan kenyamanan setiap siswa di sekolah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kita tuh guru, teman harus kerjasama untuk kita menjaga kenyamanan, menjaga keamanan, sehingga terhindar yang namanya tindakan kekerasan fisik dan seksual. Kita belajar aman, belajar nyaman, kita berprestasi, kita meraih hasil-hasil yang gemilang, dan kita menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Sebab itu, materi hari ini mengingatkan kita, memberikan masukan, memberikan ilmu, memberikan makna bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang baik dalam bertindak, bertingkah laku, bertutur kata, dan bersikap, sehingga kita tidak melanggar hak orang lain dengan melakukan tindakan kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual kepada orang lain. Nah, demikian untuk materi kita yang bisa disampaikan. Kalian mengerti? Mengerti. Paham sekarang? Paham. Paham apa itu tindakan kekerasan fisik dan seksual? Paham. Tahu cara menghindar? Tahu. Tahu cara melaporkan? Tahu. Nah, jadi kalau kita paham semua, mulai hari ini kalian akan menjadi orang-orang yang saling menjaga satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, karena kita sudah mempelajari hari ini, maka ada yang namanya Satgas untuk penanganan tindakan kekerasan fisik dan seksual di kelas. Ya, di kelas, khususnya kelas 5. Nah, untuk kelas 5 yang dipilih menjadi satgasnya adalah Marsha. Silakan berdiri. Selamat, Marsha akan menjadi satgas ya untuk tindakan kekerasan fisik dan seksual. Silakan duduk. Selanjutnya, tugas yaitu membuat proyek tentang anti kekerasan fisik dan seksual. Silakan langsung kerjakan. Daftar kekerasan fisik. Perkelahian, pemukulan, penganiayaan, kekerasan seksual, pelecehan verbal, pukulan yang tidak diinginkan, ancaman kekerasan, bukan tindakan seksual. Ya, terima kasih. Membuli teman, memukul teman, katakan tidak pada tindakan kekerasan fisik dan seksual. Stop kekerasan fisik dan seksual. Jangan dia melakukan kekerasan fisik dan seksual. Lindungi dirimu, hentikan kekerasan. Orang berhak hidup aman. Lindungi dirimu, hentikan kekerasan. Kekerasan fisik dan seksual. Harus berhak merasa aman. Kalian semua sudah membuat poster hari ini, semuanya kerjanya bagus. Hasilnya juga bagus, luar biasa. Kalian bisa menyampaikan atau memberikan peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual dengan mengatakan stop pada kekerasan fisik dan seksual. Nah, kita akan melakukan permainan KASIA KASIA kasih 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 itu sabar, tidak mudah marah marah, sayang kepada teman seperti diri sendiri. Pegang kepala, pegang tangan, pegang pipi, tunjukkan tangan love, pegang pulpen. Siapa yang duluan? Sekali lagi, pegang bahu teman. Pegang mata, pegang hidung. Katakan stop pada kekerasan fisik dan seksual. Stop kekerasan fisik dan seksual. Tepuk tangan.
Sudah hasil evaluasinya? Silakan kumpul ke depan. Kita sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai menjelang selesai ini. Kalian sudah mengerjakan evaluasi hari ini, dan terima kasih karena kalian sudah mengikuti dengan baik. Apakah kalian memahami pelajaran hari ini? Apa kalian mengerti materi yang disampaikan hari ini? Paham? Ya. Apa judul materi kita hari ini? Bangunlah hai jiwa dan raga, belajar nyaman tanpa kekerasan fisik dan seksual. ya, dan kita berharap kalian tetap semangat, kalian tetap menjadi orang yang berprestasi, kalian bisa melakukan hal-hal yang baik dengan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menjaga, supaya kita semuanya, tentunya kalian semua terhindar dari kekerasan fisik dan juga seksual. Jadi kita bisa belajar nyaman dan aman tanpa kekerasan fisik dan seksual di SDN Pahawan 1. Katakan stop Kekerasan fisik dan seksual. Iya, tepuk tangan. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan kita terlebih dahulu kita berdoa untuk kita mengakhiri kegiatan kita. Terima kasih, kami mengakhiri kegiatan kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah, tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang berprestasi ya. Kalian Anak Indonesia. tetap semangat, tetap berprestasi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom. Dadah.